Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Adik-adik, para pelajar jenjang SDMI paket A kelas 5. Dimanapun saja berada, juga Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah dan pengawas, serta Bapak Ibu orang tua wali siswa. Baik yang memiliki putra-putri atau mungkin cucu kelas 5 SDMI paket A. Nah, jumpa lagi melalui channel Dalyana Berbagi ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran seri kelima dari pembelajaran matematika jenjang SDMI paket A kelas 5. Materinya masih tentang waktu. Nah, kali ini materi waktu yang terakhir. Cuma nanti masih ada seri ke-6, yaitu pembahasan soal pada pembelajaran seri kelima ini. Makanya saya rancang sampai 6 kali pertemuan. Awalnya hanya 4. Wah, kalau 4 nggak sempat bahas soal dong. Oke, untuk menyingkat waktu, saya langsung share screen saja. Harapannya adik-adik tetap bersemangat mengikuti pembelajaran yang saya lakukan melalui channel Dalyana Berbagi ini. Insya Allah pembelajarannya menyenangkan, mengasihkan, dan mempermudah adik-adik untuk menerima materi pelajaran. Jadi kalau di sekolah misalnya kurang jelas, insya Allah melalui video ini adik-adik akan menjadi jelas karenanya. Amin. Saya langsung share screen. Nah, jadi ini seri kelima. Nah, tadi sudah saya sebut materinya adalah menyelesaikan masalah terkait dengan waktu. Nah, ini ada contoh soalnya, ada pengantarnya. Nah, seperti apa nanti kita lihat ceritanya. Ikuti ceritanya berikut ini. Oke, ya. Nah sebelumnya tujuan pembelajaran yang akan adik-adik peroleh atau tempuh melalui pembelajaran ini bahwa diharapkan melalui paparan, tanya jawab, pembahasan contoh dan latihan, adik-adik akan dapat mengonversi satuan waktu dari jam ke menit atau detik, atau dari menit ke detik, atau sebaliknya. Kemudian menentukan jumlah dan selisih dari dua waktu atau lebih yang berbeda. Sudah kita bahas tuntas di pertemuan 1 dan 2 atau seri pembelajaran 1 dan 2. Nah, menentukan salah satu dari waktu mulai atau sebelum, lama waktu, dan waktu selesai atau sesudah dari suatu kegiatan atau aktivitas. Itu sudah kita bahas sampai tuntas pada pertemuan keempat yang lalu. Nah, kali ini pada seri kelima kita akan menyelesaikan masalah terkait dengan satuan waktu atau dengan waktu. Dan nanti pada seri ke-6, kalau ada soal dari seri kelima ini akan kita bahas pada seri ke-6. Oke, sudah siap ya adik-adik? Tolong perhatikan dengan serius, ikuti pembelajaran dengan serius, dengan perasaan senang. Insya Allah adik-adik akan merasa asik dan mudah menerima pelajaran ini. Oke? Nah, sebelumnya ingat kembali pelajaran yang lalu, yaitu tentang cara menghitung lama waktu, waktu sekarang, waktu sebelum, dan sesudahnya. Gimana menghitung lama waktu? Kalau tahu waktu sebelum dan sekarang, gimana? Iya, waktu sekarang dikurangi waktu sebelum. Kalau sekarang dan sesudah, ya sesudah dikurangi sekarang. Tuh, kan? Nah, kalau menghitung waktu sebelumnya, waktu sekarang dikurangi lama waktu. Menghitung waktu sudah, waktu sekarang ditambah lama waktu. Kalau yang tahu itu sebelum dan lama waktu, ya waktu sebelum ditambah lama waktu. Begitu saja ya, ini tidak susah insya Allah. Ya. Tuh.
Kemudian juga menghitung lama waktu, waktu mulai atau berangkat, dan waktu selesai atau tiba kalau masih pada hari yang sama. Gimana menghitung lama waktunya? Masih ingat? Gimana? Iya, waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Kalau menghitung waktu tiba, waktu berangkat ditambah lama waktu, atau kalau perjalanan ya waktu berangkat ditambah lamanya perjalanan. Kalau menghitung waktu tiba, waktu berangkat, mana? Iya, waktu tiba dikurangi lamanya perjalanan. Ya, ini tolong selalu diingat. Nah, terus kalau sampai pada hari berikutnya bagaimana? Bukan pada hari yang sama. Nah, kemarin kan di pembahasan sebelum ini ada soal nomor 7, nomor 6. Ya. Gimana? Menghitung lama perjalanan. Iya, karena melewati pukul 24, berarti 24.00 dikurangi lama waktu berangkat atau waktu mulai, ditambah waktu selesai atau waktu tiba. Ya. Nah, kalau menghitung waktu selesai atau waktu tiba, ya waktu berangkat atau waktu mulai ditambah lama perjalanan dikurangi 24. Kalau menghitung waktu mulai atau waktu berangkat, waktu selesai atau waktu tiba ditambah 24 dikurangi waktu apa? Waktu mulai atau berangkat kok tiba. Berangkat ya. Berangkat. Mulai itu berangkat. Cukup besar. Berangkat. Ya. Oke, ya, jadi saya ulangi biar selalu diingat ini. Nih ya, tadi mengingat kembali cara menghitung lama waktu sekarang, sebelum dan sesudah. Waktu sebelumnya itu waktu sekarang dikurangi lama waktu. Waktu sesudahnya waktu sekarang ditambah lama waktu. Waktu apa ya? Waktu kegiatan, waktu aktivitas apa ya? Waktu sekarang, waktu sebelumnya ditambah lama waktu. Waktu sekarang itu juga sama dengan waktu sesudahnya dikurangi lama waktu. Lama waktu bisa waktu sekarang dikurangi waktu sebelumnya, atau waktu sesudah dikurangi waktu sekarang. Sudah itu ya. Kemudian cara menghitung lama waktu mulai atau berangkat, dan waktu selesai atau tiba. Kalau sampai masih pada hari yang sama, lama waktu itu sama dengan waktu selesai atau tiba dikurangi waktu mulai atau berangkat. Waktu selesai atau tiba, waktu mulai atau berangkat ditambah lama waktu kegiatan atau lama perjalanan kalau suatu perjalanan. Waktu mulai atau berangkat, waktu selesai atau tiba dikurangi lama waktu kegiatan atau lama waktu perjalanan. Ini tolong selalu diingat. Kalau sampai pada hari berikutnya, lama waktu itu 24.00 atau 23.60 dikurangi waktu berangkat atau mulai ditambah waktu selesai atau waktu tiba. Kalau menghitung waktu tiba atau selesai, waktu berangkat atau mulai ditambah lama perjalanan dikurangi 24.00. Kalau menghitung waktu berangkat atau mulai, itu waktu selesai atau tiba ditambah 24 dikurangi waktu mulai atau waktu berangkat. Waktu gimana Bu Dek? Salah ini ya. Dikurangi apa? Menghitung waktu berangkat atau mulai itu sama dengan waktu selesai tiba dikurangi lama perjalanan. Waduh, apa ini waktu?
Ini dikurangi lama perjalanan atau lama kegiatan. Salah lagi. Atau perjalanan. Itu ya adik-adik ya, mohon maaf ya. Tuh, ya. Ya, jadi saya ulangi ya. Yang ini sudah tadi, yang terakhir tadi aja. Jadi lama waktu kegiatan atau perjalanan 24.00 atau 23.60 dikurangi waktu mulai atau berangkat ditambah waktu selesai atau waktu tiba. Kalau menghitung waktu selesai atau tiba, waktu berangkat atau mulai ditambah lama perjalanan dikurangi 24. Kalau menghitung waktu berangkat atau mulai, berarti waktu tiba ditambah 24 dikurangi lama perjalanan atau lama kegiatan. Ya. Ini tolong, ini harus selalu diingat. Nih, ya, harus selalu diingat ya, dipikirkan. Ya. Oke, adik-adik. Nih, nah, sekali lagi, ini mesti selalu diingat supaya ketika nanti menghadapi soal-soal terkait dengan menghitung waktu, menghitung lama waktu sekarang, waktu mulai, waktu berangkat, lama perjalanan, lama kegiatan, itu tidak kesulitan. Nah, kalau ini sudah kalian kuasai, insya Allah mengerjakan soal seperti 7 soal sebelumnya tidak susah. Nah, termasuk nanti menyelesaikan masalah. Nah, jadi sekarang baru kita akan bahas materi yang akan kita bahas saat ini adalah menyelesaikan masalah terkait dengan satuan waktu atau terkait dengan waktu. Jadi adik-adik, perlu adik-adik ketahui bahwa sebenarnya banyak sekali masalah atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan waktu ini. Nah, kalau adik-adik menghadapi persoalan terkait dengan waktu, bagaimana menyelesaikannya? Nah, untuk menyelesaikan itu, kiranya langkah-langkah yang harus adik-adik lakukan antara lain ini. Sebagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang lain itu juga kurang lebih ini langkahnya. Yang pertama, baca dengan cermat atau dengan teliti permasalahan yang diberikan. Sehingga adik-adik paham betul apa yang diketahui, apa saja yang diketahui, dan apa yang ditanyakan. Bisa jadi yang diketahui banyak, yang ditanyakan pun banyak. Atau bisa jadi yang diketahui banyak, yang ditanyakan hanya satu. Bila perlu, ini bila perlu saja. Bisa jadi kalau tidak perlu ya tidak usah. Bisa misalkan atau dimisalkan apa-apa yang ditanyakan tadi, apa yang ditanyakan dimisalkan dengan variabel. Nah, biasanya variabel itu dengan huruf tertentu atau variabel tertentu. Biasanya variabel itu huruf A sampai Z. Mau huruf besar, huruf kecil tidak masalah. Apa yang dimisalkan ya yang ditanyakan tadi. Nah, kemudian buatlah kalimat matematika yang sesuai. Kalau tentang persamaan ya persamaan. Kalau pertidaksamaan ya pertidaksamaan biasanya. Kemudian selesaikan atau lakukan perhitungan dengan menggunakan konsep atau rumus atau cara terkait dengan materi waktu. Kalau langsung dengan waktu, tapi bisa jadi juga dengan konsep atau materi lainnya. Bisa jadi dengan persamaan. Tentu ini yang sudah dipelajari. Baik di kelas 5 maupun mungkin di kelas-kelas sebelumnya. Terakhir, cek kembali penyelesaian. Ada enggak yang salah? Siapa tuh kah salah tulis kah, salah hitung kah? Atau salah rumus? Nah, tolong cek kembali. Nah, kemudian jawab permasalahan sesuai dengan apa yang diminta atau apa yang ditanyakan. Ini langkah-langkah ini tolong dipahami betul. Sehingga adik-adik akan bisa menyelesaikan setiap masalah. Tidak hanya terkait dengan waktu. Masalah matematika apa saja insya Allah akan bisa diselesaikan. Tanpa masalah. Kegadean. Oke. Contoh masalah ini. Nah, nih ya.
Pada hari Minggu, Budi dan Santo melakukan penjelajahan ke beberapa tempat wisata, mengendarai sepeda motor Budi dan Santo. Ya. Mereka berangkat dari rumah pada hari Minggu pukul 06.30, 06:30, pukul 6.30 dan tiba di tempat wisata A pukul 9.15. Mereka menikmati indahnya tempat wisata A selama 2 jam 45 menit, kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat wisata B yang memerlukan waktu selama 3,25 jam. Mereka berada di tempat wisata B selama 1,5 jam. Kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat wisata C yang memerlukan waktu perjalanan selama 3 jam 25 menit. Ditambah istirahat di warung makan, lapar dalam perjalanannya, selama 40 menit. Pukul berapa Budi dan Santo sampai di tempat wisata C? Sebenarnya tidak susah ini, yang penting jeli bacanya. Nah, soal AKM bisa jadi sepanjang itu nanti. Itu yang pertama. Contoh yang kedua. Nah, ini. 5 tahun yang lalu umur Tony sepertiga umur ayahnya. Berdasarkan data di KTP, ayah Tony lahir tahun 1986. Bila sekarang tahun 2021, berapa umur ayah Tony sekarang? Dan berapa umur Tony 7 tahun yang akan datang? Susahkah ini? Kelihatannya aja susah. Padahal susah. Padahal mudah. Ya. Kita coba selesaikan. Ya, pelan-pelan. Ya. Nah nih penyelesaian masalah terkait waktu yang 2 soal tadi. Ya. Nah nih soalnya tadi pada hari Minggu Budi dan Santo melakukan perjalanan ke beberapa tempat wisata dan seterusnya tadi sudah saya baca ya. Nah, dari soal ini coba apa yang diketahui Pak waktu berangkat ya. Nah, waktu berangkat itu 06.30 menit. Jadi pukul 6:30. Terus apa lagi? Waktu tiba di wisata A atau di A saja disingkat 09.15 menit atau pukul 9.15 menit. Terus apa lagi? Lama di tempat wisata A. Nah, ini ya. Lama di A saja ya. Supaya singkat di tempat wisata A maksudnya 2 jam 45 menit. Terus apa lagi? 3,25 itu tadi apa? Oh, lama perjalanan dari A ke B 3,25 jam. Ya, terus apa lagi? Mau berada di B 1,5 jam. Ya. Lama di tempat B itu 1,5 jam. Terus apa lagi? 3,25 apa 3 jam 25 menit ini apa? Oh, lama perjalanan dari B ke C 3 jam 25 menit. Ya, terus 40 menit ini apa? Nah, waktu istirahat di perjalanan dari B ke C 40 menit. Nah, lagi baru yang ditanyakan apa? Pukul berapa? Oh, waktu tiba. Nah, waktu Budi dan Santo tiba di tempat wisata C pukul berapa? Nah, Mbak, sampai di sini pelan-pelan bisa dipahami. Kelihatannya soalnya panjang, itu saja yang diketahui. Saya ulangi. 06.30 oh waktu berangkat. 09.15 waktu tiba di A. 2 jam 45 menit lama di A. Kemudian perjalanan, lama perjalanan dari A ke B 3,25 jam. Lama di B 1,5 jam. Lama perjalanan dari B ke C 3 jam 25 menit.
beristirahat di perjalanan dari B ke C 40 menit. Apa yang ditanya? Nah, ini pukul berapa Budi dan Santo sampai di tempat wisata C? Nah, berarti ini waktu Budi dan Santo tiba di tempat wisata C pukul berapa? Nah, mana ini caranya? Ya. Waktu tiba itu apa? Sebenarnya sama saja. Waktu tiba itu menghitung waktu tiba apa? Waktu berangkat ditambah apa? Lama perjalanan, termasuk waktu istirahat. Nah, perjalanannya dari mana? Karena dari A ke C ya dari A sampai C. Termasuk dia berada di tempat wisata tadi masing-masing berapa jam. Jelas ya? Nah, berarti jawabnya, nah ini, waktu tiba di C itu pukul berapa, waktu berangkat, ya, ditambah lama perjalanan dari rumah ke A, ditambah lama di A, ditambah lama perjalanan dari A ke B, ditambah lama di B, ditambah lama perjalanan dari B ke C, ditambah lama istirahat dalam perjalanan dari B ke C. Intinya itu saja sebenarnya. Bisa dipahami sampai di sini ya. Berarti berangkat tadi 06.30. Nah, lama perjalanan dari B ke C itu berarti jam sampai dari A ke B ya. Jam sampai di A dikurangi berangkat dari rumah. Nah, tiba dia kan 09.15 ya. Dikurangi, ini adalah lama perjalanan dari rumah ke A. Dikurangi jam berangkatnya 06.30. Ditambah 2 jam 45 menit. Ditambah 3,25 jam. Ditambah 1,5 jam. Ditambah 3 jam 25 menit. Ditambah 40 menit. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Adik-adik. Saya, insya Allah mudah kok ya. Cuma kelihatannya aja panjang. Ini insya Allah saya taruh tengah sini tidak nutup ini. Ya. Nah, pindah di tengah. Nah, sekarang ini silakan kita tulis. Karena kita akan menjumlahkan waktu ya ditulis saja. Berapa jam, berapa menit. Jadi karena 09.15 mau dikurangi 0,30 itu tidak bisa ditulis menjadi 0,875. Dikurangi 0,630. 2 jam 45 menit ditulis sebagai 0,245. 3,25 jam itu kan 3/4 jam. 3, 25/100. 25/100 itu seperempat. Nah, seperempat itu berapa? Seperempat atau 25/100 kali 60 itu 15. Jadi pukul 03.15 artinya 3 jam 15 menit. 1,5 jam itu berarti 1 jam 30 menit. 3 jam 20 menit berarti ditulis 03.25. Ini 3 jam 25 menit. 40 menit berarti 0 jam 00.40. Itu. Nah, enggak susah kan? Baru ini dihitung. Ini dikurangi dulu. Nah, 0,875 dikurangi 0,630 itu 0,245. Baru ditambahkan dulu. Ini tetap, ini kan ngitung ini saja tadi. Yang ini masih tetap. Baru sekarang dijumlah. Berapa itu? Menitnya, jamnya dulu 6 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 3 tambah 0. Menitnya 30 tambah 45 tambah 45 tambah 15 tambah 30 tambah 15 tambah 40. Berapa? 17 jam. 6 tambah 2 8. Tambah 2 10. Tambah 3 13. Tambah 1 14. Tambah 3 17. Menitnya 232. Nah, 17 jam 232. Pukul 17 bukan 17 jam ya, pukul 17 lewat 232 menit.
232 menit itu berapa jam, berapa menit? Dibagi 60, kan? Nah, dibagi 60 ini berapa? Kalau 4 itu 240, berarti 3. Nah, 3 kali 60, 180, 232 dikurangi 180, 52 per 60. Maksudnya apa ini? 3 jam 52 menit. Nah, 17 tambah 3 itu 20. 52 per 60 itu berarti 52 menit. Jadi ini waktu tiba di C. Jadi Budi dan Santo tidak tiba di tempat wisata C pukul 20:52 menit. Tuh ya. Jadi sebenarnya sama saja ini menghitung waktu tiba, diketahui waktu berangkat dan lama perjalanan. Nah, termasuk istirahat, termasuk berhenti di tempat wisata itu masuk ke dalam diperhitungkan sebagai waktu perjalanan. Sehingga tinggal jumlah saja. Nah, kecuali yang mengurangi ini tadi lama perjalanan dari rumah ke tempat wisata A. Berangkat pukul 06.30, tiba 09.15, ini dihitung ini lama perjalanan dari rumah ke tempat wisata A. Nah, coba dipahami dulu pelan-pelan ya. Mana? Sudah bisa dipahami? Bisa dilanjut? Sekarang kita lanjut yang nomor 2. Baik adik-adik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita bahas yang nomor 2. Contoh soal nomor 2. Nomor 2 tadi ini. 5 tahun yang lalu umur Tony sepertiga umur ayahnya. Berdasarkan data di KTP, ayah Tony lahir tahun 1986. Bila sekarang tahun 2021, berapa umur ayah Tony sekarang? Dan berapa umur Tony 7 tahun yang akan datang? Nah, ini terkait waktu juga, cuma pakai tahun-tahun, tidak detik menit. Nah, apa-apa, itu kan waktu juga. Gimana menyelesaikan soal seperti ini? Nah, untuk memudahkan pemahaman bukan pemahaman ya, dapat dimisalkan. Nah, tadi bila perlu dimisalkan dengan variabel. Variabel umumnya huruf. Ini saya misalkan juga dengan huruf. Bahwa sekarang umur Tony kita misalkan T besar aja dah, T tahun. Dan umur ayahnya adalah A tahun. Nah, kemudian bisa dibuat tabel seperti ini. Nah, ini kan sama saja. Kalau yang kemarin itu soalnya itu sekarang 2 jam yang lalu atau 3 jam 5 menit yang lalu atau kemudian 5 jam yang akan datang. Nah, ini tahun. Jadi sama ini. Jadi umur Tony dan umur ayah Tony. Tadi dimisalkan umur Tony T tahun. Nah, T tahun, tuliskan. Umur Tony sekarang T tahun. Nah, berapa umur Tony 5 tahun yang lalu? Gimana? Kalau umur Tony sekarang T tahun, berapa umur 5 tahun yang lalu? Kalau sulit, kalau umur Tony sekarang 15 tahun, misalnya ya, berapa tahun 5 tahun yang lalu? 10. Dari mana? 15 kurang 5. Oh, kalau begitu. Nah, kalau sekarang T tahun, berapa 5 tahun yang lalu? Ya, iya, T dikurang 5 tahun. Kan dikurang kalau yang lalu itu. Nah, oke. Terus, berapa umur Tony 7 tahun mendatang?
Ayo. Kalau sekarang 15, berapa umur Tony 7 tahun mendatang? 22 dari mana? 15 tambah 7. Kalau sekarang T tahun, 7 tahun mendatang, iya T tambah 7 tahun ya. Nah, kalau demikian juga, kalau umur ayah itu A tahun, maka 5 tahun yang lalu A dikurang 5. 7 tahun mendatang, umur Tony ya T ditambah 7. Umur ayah, meskipun tidak ditanya ya, A ditambah 7. Siapa tahu mau nyari umur ayah bisa juga. Ya. Tapi yang ditanya hanya umur Tony 7 tahun mendatang. Sampai di sini bisa dipahami. Nah, terus apa yang tadi yang diketahui? 5 tahun yang lalu, umur Tony sepertiga umur ayahnya. 5 tahun yang lalu umur Tony berapa? Ini T dikurang 5. Umur ayahnya berapa? A dikurang 5. Nah, dari sini bisa ditulis dari yang diketahui ini. Nah, ini diketahui bahwa 5 tahun yang lalu umur Tony sama dengan sepertiga umur ayahnya. Umur Tony berapa? T dikurang 5. Nah, maka ini T dikurang 5 sama dengan sepertiga umur ayahnya. Umur ayahnya berapa? A dikurang 5. Berarti T dikurang 5 sama dengan sepertiga kali A dikurang 5. Pelan-pelan sampai di sini bisa dipahami. Nah, kalau ada pecahan ini kan agak susah. Nah, supaya tidak pecah gimana ini? Iya, kedua ruas kalikan 3. Jadi ini kalikan 3. 3 kali T dikurang 5 sama dengan 3 kali sepertiga kali A dikurang 5. Sepertiga kali 3 berapa? 1. Nah, jadi tidak pecah lagi. 3 kali T, 3T. 3 kali 5, 15. Jadi 3T dikurang 15 sama dengan A dikurang 5. Nah, jadi ini tadi kan ternyata menggunakan persamaan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke. Nah, sekarang ini bisa disederhanakan. Gimana menyederhanakannya? Kalau A saja gimana? A ini apa? A ini umur ayah ya. A sama dengan, ya ini, kedua ruas supaya ini hilang ditambah 5. Maka ini juga ditambah 5. Berarti A sama dengan 3T dikurang 15 ditambah 5. Berapa negatif 15 tambah 5? Negatif 10 atau berarti A sama dengan 3T dikurang 10. Nah, sampai di sini bisa dipahami adik-adik? Mudah-mudahan bisa ya. Insya Allah bisa. Ya. Terus apalagi yang tahu? Bisa taruh di tengah sini saja. Insya Allah tidak nutup. Ya. Apalagi yang tahu? Nah ini berdasarkan data di KTP, ayah Tony lahir 1986. Sekarang tahun 2021 ya kan? Nah, ini diketahui bahwa sekarang tahun 2021 dan ayah Tony lahir tahun 1986. Berarti berapa umur ayah Tony sekarang? Berapa tahun? Yuk. Gimana? Iya, dikurangi 2021 dikurangi lahirnya 1986. Jadi 2021 dikurangi 1986 itu berapa? 35 tahun. Jadi terjawab sudah, ya kan? Berapa umur ayah Tony sekarang? 35 tahun. Tapi umur Tony 7 tahun mendatang belum tahu. Umur Tony sekarang juga belum tahu. Yang tahu 5 tahun yang lalu. Nah, oke. Nah, jadi umur ayah Tony sekarang sudah tahu.
Nah, sekarang, nah ini berarti A-nya tadi 35. Ya. Berarti dari sini A 35. Nah, kemudian di sini A tadi sama dengan 3T dikurang 10. Jelas ya? Jadi dari sini A, umur ayah Tony sekarang kan A. Berarti A-nya sama dengan 35. Terus dari sini tadi A sama dengan 3T dikurang 10. Berarti kalau dari dua kalimat ini, dua persamaan ini kita jadikan satu persamaan, bagaimana? Sama-sama A. Mana? Iya, 3T dikurang 10 sama dengan 35. Betul ya. 3T dikurang 10 sama dengan A. 35 juga sama dengan A. Berarti 3T dikurang 10 sama dengan 35. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, sekarang kalau 3T saja bagaimana? Nah, kalau 3T saja berarti kedua ruas ditambah 10. Jadi ditambah 10, 0, 35 tambah 10. Berarti 3T sama dengan 35 tambah 10, 45. Berarti T-nya sama dengan 45 bagi 3 sama dengan 15. T tadi apa? T tadi adalah umurnya Tony. Umur Tony kapan? Sekarang. Jadi umur Tony sekarang itu 15 tahun. Nah, umur Tony 7 tahun mendatang adalah T tambah 7 berapa? Ya, T-nya diganti 15. Berarti sama dengan 15 tambah 7 berapa? 22. Ini berarti umur ayah Tony sekarang 35 tahun dan umur Tony 7 tahun yang akan datang 22 tahun. Kalau umur ayah 7 tahun yang akan datang berapa? Ya 35 ditambah 7. Ya 42 tahun. Tapi tidak ditanya ya tidak usah. Nah, tidak susah kan? Tidak susah. Yang penting hati-hati, jeli, dan teliti. Ya. Saya sudah pelan-pelan. Silakan dipahami. Jadi untuk mempermudah bisa dibuat tabel di sini. Begini. Kemudian yang ditanyakan tadi, yang mau dicari kan umur ayah sama umur Tony. Misalkan umur Tony, apa harus T? Tidak harus, ini mau X ini Y boleh saja. Nah, mau T kecil, A kecil boleh, X Y boleh. Kotak ini segitiga juga boleh, variabel itu tidak harus huruf. Cuma untuk mempermudah biasanya huruf. Bisa dipahami sampai di sini. Nah, untuk supaya adik-adik paham betul, alangkah baiknya adik-adik berlatih, asik berlatih. Nah, selesaikan soal berikut. Nah, ini nomor 1. Pada hari Minggu, Dayu mengerjakan tugas prakarya di rumah. Dayu membutuhkan waktu 2 jam 15 menit untuk membuat prakarya dan 1 jam 10 menit untuk merapikannya. Selama bekerja, Dayu beristirahat 2 kali, masing-masing 5 menit dan 20 menit. Jika Dayu mulai mengerjakan prakarya pukul 08.25 menit, pada pukul berapa Dayu berhasil menyelesaikan pekerjaannya? Sama dengan yang penyelesaian nomor 1 tadi ya. Ahmad masuk sekolah dari Senin sampai Sabtu. Waktu belajar dari pukul 7 sampai pukul 13.30. Arman masuk sekolah hari Senin sampai Sabtu. Sama ya. Waktu belajarnya beda 06.30 sampai 11.45. Pertanyaannya, siapakah yang paling lama berada di sekolah selama 1 minggu? Berapa menit selisih waktu mereka dalam 1 hari?
berapa menit selisih waktu mereka dalam 1 minggu. Tapi kalau 1 minggu itu 7 hari, tapi di sini sekolahnya tidak 7 hari, hanya 6 hari, Senin sampai Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, jadi 6 hari. Nah, nih, pada tahun 2010, pada tahun 2010, usia Rani 1/4 dari ibunya. Ini kurang lebih tadi. Kebetulan saat ini adalah tahun 2018. Apabila Ibu Rani lahir tahun 1982, pada tahun berapakah Rani dilahirkan? Berapa tahun umur Rani sekarang? Nomor 4 itu hampir seperti tadi. 5 tahun yang lalu umur Ridwan sama dengan umur Rahmat. Umur Ridwan sekarang 6 tahun. Berapa jumlah umur Ridwan dan Rahmat 1,5 windu yang akan datang? Mana? Nah, yang perlu diingat, bagaimana menyelesaikan permasalahan terkait waktu ini. Itu dapat kita anggap sebagai satu rangkuman. Nih, jadi gimana tadi langkah-langkahnya? Yang pertama apa? Baca dengan cermat atau teliti sehingga paham betul apa yang diketahui dan yang ditanyakan. Ya. Terus yang kedua apa? Bila perlu. Nah, ini bila perlu, kalau tidak perlu ya tidak usah, seperti mengerjakan soal nomor 1. Tadi kan tidak perlu misal-misalan. Tapi mungkin seperti nomor 3 dan 4, seperti contoh 2 tadi, perlu dimisalkan yang ditanyakan itu dengan variabel tertentu, biasanya pakai huruf, boleh besar, boleh kecil, boleh nama depan dari nama, atau boleh juga X, Y, Z, terserah, ABC juga boleh. Terus dibuat kalimat matematikanya, umumnya persamaan, sama dengan kan berarti persamaan. Baru selesaikan atau lakukan perhitungan, cek kembali. Terus apa? Jawab permasalahan sesuai dengan apa yang ditanyakan. Insya Allah kalau itu semuanya sudah adik-adik lakukan, akan bisa menyelesaikan setiap masalah tanpa masalah. Tidak susah kan? Iya. Nah, kiranya untuk sementara itu saja dulu pembelajaran seri kelima untuk pelajaran matematika jenjang SD MI paket A terkait dengan materi menyelesaikan masalah terkait dengan waktu. Insya Allah soal latihan tadi, 4 soal ya, akan kita coba bahas pada pembelajaran seri yang ke-6 yang akan datang. Kurang lebih saya mohon maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat dalam rangka membantu adik-adik belajar di rumah atau belajar di mana saja. Juga bisa membantu Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, dan Bapak Ibu pengawas. Siapa tahu Bapak Ibu guru tidak sempat bikin video pembelajaran, mudah-mudahan ini bisa membantu. Juga Bapak Ibu orang tua yang memiliki putra putri atau mungkin cucu kelas 5, kalau ada mengalami kesulitan terkait dengan pembelajaran materi waktu, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Mudah-mudahan adik-adik semuanya sukses. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.